Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar tak semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin insyaallah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan. Ini adalah materi tema 1 Ibu Guru yang terakhir. Jadi insya Allah hari Senin kita akan ulangan harian. Jadi anak-anak pelajari semua yang ada di dalam buku, karena Ibu Guru akan mengambil soal-soal yang ada di dalam buku. Nah anak-anak, sekarang Ibu Guru akan mengirimkan materi. Anak-anak menyimak ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Berdoa Lena. Nah anak-anak, oke, Ibu Guru selesaikan dulu materi hari ini. Anak-anak menyimak di rumah dan menulis dengan baik, rapi dan cantik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dan selamat pagi. Nah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah anak-anak masih ingat tentang materi kita yang di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah anak-anak menyimak, kita kemarin sudah membaca ini pawai budaya. Di sini Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian anak-anak coba lihat, ini adalah contoh alat-alat musik tiap-tiap daerah ya. Kemarin kita sudah belajar tentang cara memainkannya, kemudian juga apakah dia dipetik, apakah dia tiup, apakah dia dipukul. Nah, di sini ada angklung, saluang, kecapi, gendang dan tifa. Masing-masing berasal dari Jawa Barat, Sumatera Barat dan dari Papua. Oke. Nah, ini juga tarian yang kalian sudah praktekkan kemarin. Ini adalah tarian Bungong Jempa dari Aceh. Nah, ini ada cara-cara gerakannya, sudah beberapa kali di antara kalian mempraktekannya dan sangat-sangat bagus. Terima kasih ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa masyarakat, beberapa suku yang berbeda agama ya. Nah, mulai dari Pak Sami yang berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Masing-masing memiliki pakaian adat yang berbeda-beda dan bahasa daerah berbeda, makanannya dan semuanya ya. Jadi kita harus tahu ya tentang apa perbedaan itu ya, dan saling menghargai. Nah, anak-anak juga lihat di sini ada permainan ya, ada benteng-bentengan, gobak sodor. Nah, anak-anak kalau mau tahu permainan itu, anak-anak bisa buka YouTube ya. Kalau kita buka YouTube, kita lihat bagaimana itu benteng-bentengan. Nah, itu gampang sekali. Coba kita lihat di YouTube permainan benteng-bentengan seperti apa. Permainan bentengan. Nah, ini seperti ini. Ini adalah permainan gobak sodor. Kalian bisa menyimak, bisa disaksikan seperti ini permainannya. Boleh diperhatikan dengan teman-teman tetangga. Kalau dalam situasi corona ini tidak boleh ya, bahaya. Oke. Ini permainannya agak seru ya anak-anak. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa sekolah suatu saat nanti. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi yang tadi. Nah, ini ada permainan tradisional
yaitu ada juga musiknya ya, bunyi musik yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda, dengan demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Nah, ini kemarin sudah ada yang praktekkan ini. Ada Filsa dan ada Atala yang sudah mempraktekkan, dan juga ada teman kalian beberapa yang sudah mempraktekkan percobaan berikut. Nah, ini adalah tari kipas Pakarena. Anak-anak bisa baca, tari kipas Pakarena ini merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, tepatnya berada di Makassar ya. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa ya. Jadi kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino. Nah, anak-anak bisa baca. Semakin sering kita membaca, semakin pengetahuan kita semakin banyak dan luas kita tahu ya. Oke, lanjut. Nah, ini anak-anak lihat apa, gambar apa? Di situ ada sapu lidi. Nah, anak-anak, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu? Nah, untuk menjawabnya mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sapu lidi, coba cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Nah, begitulah persatuan anak-anak. Kalau kita kerja sendiri, pekerjaan itu cukup lama selesai. Tapi kalau kita kerja sama dengan baik dan benar semua teman-teman, semua masyarakat, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Begitupun dengan sapu lidi ini. Kalau hanya satu batang mau menyapu, pasti akan lambat selesainya. Tapi kalau sapu lidi itu dikumpul menjadi satu, maka cepat juga selesai membersihkan. Nah, ini subtema 2. Bekerja sama dalam keberagaman ya. Ini biasanya kita kumpul-kumpul dengan tetangga di halaman depan rumah ya. Ini teman-temannya, jadi tidak ada perbedaan. Temannya mau beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua sama ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya, tidak boleh, karena kita manusia itu saling membutuhkan, saling tolong menolong ya. Nah, anak-anak lihat ini indra pendengar ya. Indra pendengar itu telinga ya. Indra itu ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, dan semua yang ada di tubuh kita itu adalah indra. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Ada mata tak, ada hidung tak, ada mulut tak, pokoknya ada semua. Nah, tapi banyak di antara kita yang masih tidak bersyukur. Anak-anak harus bersyukur karena dengan adanya telinga kita sudah bisa mendengar kicauan burung, suara air mengalir, dan musik ya. Nah, makanya itu telinga itu harus digunakan dengan sebaik. Jangan mendengar sesuatu yang tidak baik, tapi dengarkanlah sesuatu yang bagus. Dan jaga kebersihan telinga tanah ya. Sering-sering dibersihkan, dicuci, jangan biarkan banyak kotoran, karena biasa kalau ada kotoran itu biasa kita tidak bisa mendengar. Nah, lanjut. Dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Ya, contohnya biasa kita dengarkan suara azan lewat masjid, suara dari gereja, bunyi lonceng ya kalau tidak salah. Nah, kalau dari bihara, pura ya biasa juga terdengar. Nah, anak-anak, ini ada juga permainan bakiak ya. Kalau anak-anak penasaran dengan permainan ini, boleh lagi dilihat di YouTube ya. Nah, ini ada contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Contohnya ronda, kerja bakti, gotong royong. Kira-kira anak-anak sering tidak lakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal anak-anak ya? Pasti ya, selalu ada. Contohnya kita membersihkan selokan. Jangan buang sampah di selokan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, karena kalau kita buang sampah sembarangan, maka lingkungan kita akan kotor dan tercemar dan bau.
Jadi sediakan selalu tempat sampah, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita tidak buang sampah pada tempatnya, maka nanti itu tanah akan nanti kalau kita meninggal, tanah akan mengaduh, ini dulu yang suka buang sampah sembarangan. Jadi anak-anakku semua, tidak boleh ada yang buang sampah sembarangan ya nak ya. Oke, lanjut subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, anak-anak Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Ya, jadi misalnya ada anak-anak yang mau pergi jalan-jalan ke Bali, ke Jawa, ke Kalimantan, dimanapun, di sana itu sudah ada makanan-makanan yang khas daerah tersebut. Pakaian adatnya juga ada. Jadi berbeda dengan apa yang kita punya di sini di Palopo, pasti berbeda. Tapi kita jangan menertawakan perbedaan itu, justru kita menghargai, oh memang seperti ini adat dari tiap daerah. Nah, ini contohnya makanan anak-anak ya. Ada sega jamblang, nasi pecel, lontong, nasi krau, nasi gudeg, semua ada di sini. Ya, nasi gudeg itu ibu guru pernah coba di Jogja, ya. Nah, kalau nasi krau ya, ibu guru belum. Lontong sayur sudah, nasi pecel sudah ada juga di Palopo ya. Nasi pecel karena kebanyakan di daerah Palopo ini banyak juga orang Jawa. Nah, anak-anak, kemarin adalah contoh percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi nak. Nah, siapa tahu ada di antara kalian yang sudah mempraktekkan seperti gambar di atas, ya bolehlah ya. Nah, ini adalah contoh rumah-rumah adat, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah Aceh dari Nangro Aceh Darussalam, rumah Bakai Batak Toba dari Sumatera Utara, rumah adat Tongkonan dari Provinsi Sulawesi Selatan tempat kita, suku Toraja yang ada di Toraja. Nah, jika ada anak-anak yang pernah pergi di Toraja pasti pernah melihat rumah Tongkonan ya. Di sana di Toraja banyak. Kemudian Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Jadi rumah-rumah adatnya orang di sana seperti ini bentuknya nak ya. Nah, coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian rumah adat Bangka Belitung juga seperti ini. Nah, masing-masing memiliki perbedaan. Coba kita lihat ada segitiga ya, rata-rata banyak segitiga di sini. Nah, segitiga semua bentuk-bentuk atapnya ya nak ya. Nah, ini adalah pakaian-pakaian adatnya. Nah, ini dari Jawa, dari Bali, ada dari Kalimantan, ada dari Aceh ya. Oke. Nah, ini tugas-tugas teman tak yang masuk kemarin sudah banyak ibu guru sudah terima ya. Nah, ibu guru kasih tugasnya ini. Halaman 172 digambar ini nak, pola pesawat. Ini adalah pola peta permainan engklek. Engklek ya. Jadi anak-anak gambar ini, gambar 3 ini ya, itu saja tugasnya hari ini. Oke? Jika ada anak-anak yang penasaran dengan permainan engklek, boleh lihat di YouTube lagi ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan lagi sebelum masuk rumah, dan rajin beribadah. Doakan kedua orang tua dan keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.